Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Sinteria, para penikmat siniar misteri. Baiklah, di episode kali ini saya bersama dengan Mas Bayu. Beliau merupakan seorang guru, Mas, ya, dan juga seorang musisi, seniman istilahnya, Mbak, seniman. Insya Allah seniman. Insya Allah seniman. Allah. Gayanya aja, tapi ini sebenarnya sudah terkenal di mana-mana ini, Mas Bayu ini. Banyak juga karyanya Bayu Progress ya. Ya, rilis 1 Maret lagu tentang puasa juga promosi. 1 Maret. Oh, enggak apa-apa. Oke, jangan lupa. Punya channel juga kayaknya. Ya. Namanya Bayu Progress. Bayu Progress. Bayu Progress. Rilisan nggak dapat makan siang, lagu religi. Judulnya itu nggak dapat makan siang. Lagu religi tapi judulnya nggak dapat makan siang. Rilis tanggal 1 Maret ya. Bentar lagi berarti. Besok berarti ya. Besok dari kita membuat video ini, Mas Bayu rilis lagu di channelnya yaitu Bayu Progress. Nggak promosi, nomor channel misteri. Nggak apa-apa ini buat Anda juga. Oke, di luar dari beliau yang sehariannya sebagai guru dan juga sebagai musisi, dari obrolan kita sebelumnya banyak kisah misteri juga, Mas, ya, katanya yang pernah jenengan alami gitu. Cocok dengan channelnya. Ada pengalaman untuk cerita. Sebenarnya cukup sampai sekarang terngiang-ngiang sampai sekarang. Seperti apa, Mas, ceritanya? Oke, cerita ini sebenarnya dari ngipi, diambil dari mimpi saya pas zaman kuliah. Sebenarnya biasa ya, karena ngipi itu biasanya buat tidur. Tapi kata orang Jawa, kalau ngipi itu diulangi beberapa kali itu sebagai pesan atau petanda. Nah, kebetulan ngipi saya itu terulang sampai 3 kali. Saya pernah ada channel misteri juga kemarin, saya direkod juga untuk mengulang cerita ini, nggak kerekod sebenarnya. Iya, ini ada hal-hal yang buat kalian ya, yang perlu kalian tahu. Kita sebelum rekod kali ini, kita udah rekod sebelumnya. Cerita ini, tapi ceritanya juga sama ini, tapi suara yang masuk itu cuma suara hilang. saya. Suaranya Mas Bayu itu hilang. Nah, padahal dari awal mikrofonnya udah saya nyalakan ya. Nah, mungkin ada. Mungkin. Nah, ya sebelumnya mohon maaf untuk entitas yang ada di sekitar Mas Bayu. Kita minta izin dulu biar beliau bisa bercerita dan diizinkan untuk menceritakan kisahnya ke kita dan juga ke kawan-kawan Sinteria semua. Monggo, Mas, lanjut. Oke, tujuan cerita ini juga sharing aja karena kita juga manusia biasa, nggak pengen yang macam-macam, pengen normal aja. Ini cerita ini berawal dari 2012 sampai 13. Antara 2012-13, lupa aku sih. Pas saya masih di Jogja, kuliah. Saya kuliah dulu di kampus seni. Ya, beliau dulu kuliah di ISI, Mas, ya? Ya, di kampus. Saya kos tentang Bantul, di Sewan Bantul. Di daerah Bantul? Bantul, kosku itu ya kos cowok-cowok lah, biasa cowok kos. Masih gelap. Sekilas itu orang banget kayak kosmu seangker. Maksudnya emang gelap. Emang vibe-nya dibuat seperti itu ya. Yang punya seniman lah. Kebanyakan yang kos itu seniman. Oh, banyak yang kos. Jadi jarang ada yang acaranya di kos. Itu paling membuat nuansa semakin seram. Pas waktu itu begini. 2012-13 saya pernah ngipi itu berulang sampai 3 kali. Dan ngipi ini bersangkutan dengan Laut Kidul. Laut Kidul. Oh, itu Pak, kata orang, kalau aku sih anggapnya sekedar mimpi, tapi kalau orang-orang Jogja Selatan itu kan menganggap Ratu Kidul sebagai lokal hero atau apa ya? Berarti kalau buat sampean itu sebenarnya cuma sampean anggap kayak mimpi bunga tidur lah. Iya, pengen gitu. Buat mereka beda ya.
Ya karena ngimpi terulang-ulang sampai sekarang terkenang, terngiang ya. Terngiang. Apa sih ya? Hmm. Ya akan ceritakan sekarang ini. Lalu dari 2013 aku pernah ngipi hari pertama. Ini belum sampai 2 kali 3 kali. Hari pertama tuh pernah mimpi itu di bibir pantai. Gini. Jadi sampean digiring ke bibir pantai gitu. Nah, terus satu malam aku ngipi di bibir pantai sama ada sosok orang sampingku. Itu cowok apa cewek? Cowok ya. Wajahnya nggak jelas, baru jelas. Kita di bibir pantai, tapi pantainya kalau visual sangat tenang. Pantai laut dengan luas depan terus tenang Pokoknya airnya. vibes-nya tenang lah ya di situ. Dan aku sadar itu ngipi. Itu ngipi. Nggak tahu ngipi sekali ini detail banget. Biasanya ngipi itu cuma kayak ya segitu ya, ilustrasinya berbayang. Ini detail. Sampai kondisi air aku paham tuh tenang. Dapat tenang karena tahu itu ada keluar masuk orang. Jadi Keluar antara masuk di mana mas? jadi antara laut sama daratan itu kayak ada sampan yang keluar masuk. Oh itu sampahnya mengarah kemana? Ya ada yang keluar dari masuk. Jadi trafiknya. Oh maksudnya kayak orang menuju ke laut sama keluar dari laut gitu. Datang dan pergi. Trafiknya lumayan padat. Sampan tuh berisikan ya orang, cowok-cewek, ya orang tua muda keluar masuk. Awal mimpi itu sama sih nggak paham, apa tuh? Sebenarnya apa sih? Jadi mimpi yang pertama itu sampai masih belum pikiran macam-macam ya. Nah, ini belum tujuannya apa gitu. Ya, tapi di mimpi yang pertama itu diperlihatin apa mas di pantai itu? Yang terkesan tuh ya satu orang sing sampai kayak seorang tuh kayak terugit ya, tapi dia diem, dia nggak banyak ngomong. Sama laut terus sampan keluar masuk itu. Setelah giliran tuh masuk ke lautan, dia naik sampan juga. Berarti arahnya sampan itu ke suatu lokasi di tengah lautan. Iya, diarah ke laut. Dan tidak bisa katanya setelah naik sampan itu ada kayak keraton, nah itu loh. Oh berarti sampan itu menuju ke keraton yang ada di tengah laut gitu. Sekarang untuk keraton, kalau orang-orang cerita dari orang-orang pak, katanya di laut itu ada keraton Kidul. Ya mungkin karena itu ngipi ya, dan aku juga menganggap ya udah sekedar tidur lah ya. Ya wes lah, ngipis sadar mimpi lah ya. Sadar ngipis soalnya. Itu di mimpi yang pertama. Ya itu di keraton itu ada apa aja mas? Apa cuma dilihatin kok ini lokasinya kayak gini atau gimana? Ya dilihatin karena terkesan kali ini ngipi terlalu detail. Detailnya seperti apa? Detailnya pas masuk ke rumah adat Jawa, karena adat Jawa kayak pagar, halaman, terus keraton kecil, ada jadi ada sub-subnya tingkatan-tingkatannya. Semakin ke dalam semakin bagus, semakin banyak bangunan. Semakin baru masuk itu semakin banyak area lapang. Saat pertama aku masuk itu kelihatan ada banyak orang-orang cowok. Di sub pertama. Kayak pengawal gitu. Lebih seperti apa? Karena cuma ngipi ya, tafsiranku ini paling orang-orang sing bekerja di situ. Kuli ya. Kerja keras, kerja kasar. Asumsiku sih kayak ya orang-orang banyak cowok di situ, gede-gede gitu pak. Mungkin itu sing orang-orang apa ya? Orang sing punya perjanjian kontak, gitu. Nggak tahu ya, kontak sama terus dia di situ mungkin. Dan di situ nggak kelihatan orang-orang itu disiksa atau nggak, cuma ada aja. Pokoknya kayak kehidupan biasa gitu ya, aktivitasnya. Happy atau sedih nggak, cuma ada aja. Saat pertama sedihku sebenarnya masuk ke kedua itu kayak ini mulai kelihatan apa aku lah. Terus gini, dari ngimpi nggak paham, masih belum sadar itu.
sadar atau ngimpi, sadarku itu gimana nggak tahu. Nah, saat kedua mulai kedua sadar karena itu diperlihatkan cewek-cewek penari-penari. Oh, di saat kedua itu diperlihatkan cewek-cewek para penari gitu ya. Tampilan agak elegan, cakep-cakep kayak Ewas gitu ya. Mulai sadar, oh ini mosok sih di keraton itu kan agak mimpi sadar lah gitu, mimpi sadar kalau mimpi atau sadar gimana? Sadar kalau ini mimpi dan ini di sini, nah itu di keraton. Oh, itu nah, di dalam mimpi itu mulai sadar kalau itu di keraton Laut Kidul. Mulai resah itu. Oh, sampai ada salah satu penari yang semua nggak ada kontak cara ngomong ya. Tapi ada salah satu penari ada kontak sama aku. Dia nyapa, dia kenal, tahu nama aku jelas. Salah satu penari itu udah tahu namaku, tahu namaku terus kali manggil aku. Iya, aku sering mengamati kamu ya, dalam bahasa Jawa. Berarti ngomong manggil Mas Bayu gitu? Iya, tahu namaku. Wow. Terus yang detail, ngimpi detail. Mana sampai sekarang tak ceritakan karena ya ya pengalaman. Terus gimana Mas dari situ? Dari saat kedua kan ada penari itu tadi. Saat ketiga semakin tahu kalau itu memang keraton Laut Kidul. Kayaknya soalnya ada itu gak ada ngomong ya ini enggak. Cuma aku asumsi aja karena dalam saat berikutnya itu adalah satu cewek orang dikelilingi penari-penari banyak. Jadi kayak apa iki ya? Soalnya gimana Mas? Maksudnya bagaimana sampai bisa berasumsi kalau ini Nyai Ratu atau gimana gitu? Mungkin dari dia tampilan atau apa gitu? Tampilan. Mungkin sering nonton film mungkin ya. Kalau dari awal kan di laut ada kayak istana atau keraton gitu, terus gini sampai masa sih saya ini yang belum sadar itu. Jadi asumsiku apa maksud itu orangnya bukan nggak ngerti, gak ada yang ngomong nih, cuma asumsiku dari ngipi aku ketemu sosoknya itu terus mereka ingin dikelilingi apa ya dayang-dayangnya waktu itu. Itu dari mimpi yang pertama Mas. Terus masuk ke mimpi yang kedua. Apa dari situ masih lanjut ke tahap yang paling akhir gitu? Nah, dari situ yang paling, karena aku pas itu nganggap cuma mimpi, tapi dari akhir mimpi itu yang paling ada mengganggu pikiran. Tour guide yang sampingku, tour guide ya istilahnya. Sampingku kan ada orang tadi. Yang nunjukin jalan itu ya. Terus ngikutin ngarahin jalan, dia baru dialog gitu. Dari sekian lama, mulai dari saat pertama sampai terakhir dia baru ngomong dialognya adalah intinya aku nggak boleh cerita, ini ngipimu jangan diceritakan ke orang lain. Oh, berarti dia cuma pesan itu. Nah, itu yang bikin bangun. Oh, akhir itu ending dari mimpi yang pertama. Dia mahasiswa seumur segitu dia normal aku terus dapat ngimpi kayak gitu dan pesan terakhir gitu kayak dia takut dia bingung dia senang juga iya karena wah aku sampai dimimpikan sampai dikasih lihat bingung, tapi aku takut pas itu takut ya aku pengen normal gitu, nggak aneh-aneh lah, nggak sampai kontak terlalu dalam tentang hal-hal seperti itu, nggak pengen. Karena perasaan takut aku malah cerita. Oh, karena dari ketakutan itu akhirnya malah ceritain ke teman-teman gitu ya. Dan waktu itu asumsi kalau dipendam dewe, kalau itu malah jadi apa ya? Psikologiku malah keganggu kayak pas kalau nggak ceritain pas itu ya. Kalau dipendam sendiri ya. Jadi ada salah satu teman juga dari Jogja juga, asli Jogja dia, tak ceritain.
pas ngopi yuk ketemu yuk ngopi yuk cerita yang sama kayak tadi. Awalnya dia juga salah paling gini. Oh iya ya wes, nggak mikir macam-macam menenangkan lah ya. aku juga. Oke, menenangkan aku. Oke, aku tenang. Hari berikutnya tidur lagi ngipi lagi. Sampai hanya ngipi. Ya, Hmm. saya ngipi hal kedua kali. Dua kali ngipi itu nggak di laut, di lokasi yang seperti itu enggak, cuma saya ini itu perbukitan loh. Berarti pindah lokasi di mimpi yang kedua ini. Oh, perbukitan dan seremnya karena ketemu sama apa ya, aku bilangnya tour guide lah itu. Hah? Ketemu sama orang yang sama dari mimpi yang pertama itu. Orang sih ngomongnya kalau nggak boleh diceritain lah itu loh. Ketemu lagi. Oh, orangnya ikut di mimpi itu lagi juga. Dan dia ngomong aja. Ngomong pesan kedua itu nggak marah. Kamu ngerti logatnya nggak marah, flat. Kamu cerita ya sama temenmu, kayak gitu loh. Kok bisa tahu ya? Dalam bahasa Jawa. Kamu cerita sama temenmu. Dia langsung bingung, Pak. Itu sing garai ngipi iki berkesan sampai sekarang. Oh. Tapi nggak logat marah, nggak ada nada marah lah. Ya pokoknya ekspresi atau nadanya biasa gitu. Lokasi Ya. berbeda. Cuman dia ngasih tahu kalau dia tahu kalau sebenarnya bercerita ke orang lain gitu. Semakin takut tuh. Bagi orang normal kan. Aku pengen aku normal, nggak aneh-aneh, nggak pengen kontak terlalu dalam tentang apapun itu. Cerita lagi hari kedua. Penasaran lagi. Sama orang yang sama. Lagi. Kita sama temanku sing asli Jogja itu, bro, ngipi lagi. Ngipiku ya tadi ceritain tadi. Yang kedua ketemu sama itu dan dia tahu aku cerita sama kamu. Kayak teman-teman itu lumayan Belakangan. umur segitu lumayan bingung. Sampai sekarang ini aku nggak pernah cerita ke orang tua, terus Ini malah diceritakan ke kalian ini. itu nggak orang sing takutnya psikologi. Ya. Nah, tanya ke temanku karena dia tak anggap teman-teman konco selengean lah, teman-teman zaman kuliah lah. Tuh, harus sampai hari ketiga tidur itu sih delima, takut ngibinnya kayak ya. Sampai takut ya untuk tidur di hari ketiga itu. Soalnya ingat kosku ya kayak gitu, kosku ya pas Lumayan serem. hari pas tahun itu ya kos cowok ya, kos amburadul lah. Jadi lo tau serem. Waktu kan apa film gara kosku ya, kok pernah filmnya sempat pindah tuh. Ada hari ketiga aku tidur lagi hari ketiga. Tidur lagi, nggak ngimpi. Nggak ngipi, hari ketiga nggak ngipi. Aman lah ya. Aman. Tahu nggak ngipi karena sempat jam 2, jam 3 sempat ngelilir. Aku kebangun. Lihat HP. Waktu itu BBM ya. HP dan BBM tak cek, temanku chatting ceritain tuh. Oh, temen yang sampai cerita ini tadi ngechatting sampai. Saya buka chatting dan baca chattingnya ganti dia yang mimpi. Hah? Temennya sampean itu ganti yang dimimpi. Awalnya tenang, gak ngimpi, aku aman. Dan chatting ternyata yang ngimpi melanjutkan ceritaku tuh ya temenku yang ceritain itu. Ganti dia yang dimimpiin sama si target dari laki itu. Merinding ini saya. Wow. Karena ganti jangan gue ganti ngimpi loh. Aman. Ayo lanjut, gimana Mas itu tadi? Akhirnya karena dia itu asli Jogja. Karena tau, mungkin ya mungkin keluarganya dan dia cerita ke orang-orang rumahnya. Heboh waktu itu,
Ya mungkin karena orang sana itu sama sosok eh sama hal yang bersangkutan Ratu dengan Kidul Laut mungkin Kidul itu emang ada kedekatan atau cerita gimana ya. sangat percaya Ya, gitu sangat ya. mungkin beberapa pas keluarganya dia percaya heboh sampai sampai dia mau di Rukiah Hoki ya. Sempat aku juga dicari. Hmm. Oh ya dicari sama keluarganya. Hmm. Gara-gara ini Bu, ini gara-gara Gara-gara diceritain ini. mungkin itu arahnya. Aku coba tercari. Aku semakin panik gara-gara itu masalahnya. Bukan sama mimpinnya, karena dicari sama keluarganya itu. Jadi seolah sampai jadi tersangka Iya. ketidaktenangan keluarga mereka gitu ya. Terus mau diruki atau digolang ke dukun atau ke kiai gitu gimana itu? Ya gak pengen, gak. Ibarat iki cuma Cuman kan cuma sekedar cerita gitu. iki kan. cuma mimpi atau meskipun ini tenanan ya jangan ya wes lah santai pengen gitu. Terus aku juga nggak pengen terlalu dalam. Terus pada akhirnya bisa lepas dari itu gimana Mas? Atau yes tiba-tiba lost kontak aja gitu? Setelah itu kita malas kontak. Ya aku menghindar, takut kok. Takut jadi tersangka gitu ya. Sampai dalam, tapi tahu ya aman-aman aja sampai sekarang. Aku tahu kabarnya dia aman-aman aja, nggak ada yang hilang, nggak. Ya aku berharapnya ini gak tujuan ceritanya saya nggak pengen terlalu dalam tentang hal seperti itu ya. Terus ya saya juga menghormati kalau emang tenanan just kepercayaan dari mereka yang ada di sana gitu ya. Ya, terima kasih Mas Bayu, Pak Bayu untuk waktunya menceritakan pengalaman misteri yang pernah dialami kepada para Senteria sekalian. Terima kasih juga buat para Senteria yang sudah mendengarkan podcast ini mulai dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Buat kalian yang punya cerita mau diceritakan di podcast ini, kalian bisa hubungi kita lewat DM di IG, TikTok maupun Facebook. Terima kasih Mas Bayu. Kita sampai jumpa lagi para Senteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.